Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Zulfikri Ritonga, NIM 6211417040. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil penelitian saya dengan judul Pengembangan Potensi Olahraga Rekreasi Pasar tahap akhir sebagai daya tarik baru di objek wisata Waduk Cacaban, Kabupaten Tegal. Yang saya hormati Ketua Jurusan Bapak Sugiyarto, SSI, MSc, IFM, dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak maupun Ibu dosen penguji yang memperkenankan saya untuk memaparkan hasil skripsi saya. Serta saya ucapkan banyak terima kasih kepada dosen pembimbing saya, Bapak Muhammad Arif Ali, SSI, MSc, yang telah sabar membimbing saya dan memberikan saya banyak ilmu yang bermanfaat. Langsung saja ke pembahasan pemaparan. Yang pertama ada latar belakang. Yang permasalahan utama yang melatar belakangi penelitian ini adalah kurangnya minat pengunjung di Waduk Cacaban, Kabupaten Tegal. Kurangnya minat kunjungan wisatawan di objek wisata Waduk Cacaban dikarenakan pengembangan di Waduk Cacaban masih belum maksimal. Salah satunya belum adanya daya tarik khusus di Waduk Cacaban. Salah satu faktor penyebab kurangnya peminatan wisatawan untuk berkunjung ke objek wisata Waduk Cacaban adalah kurangnya pemasaran mengenai Waduk Cacaban dan belum maksimalnya penyediaan sarana dan prasarana di Waduk Cacaban karena kegiatan pariwisata tidak didukung oleh potensi yang ada, melainkan harus didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Selain itu, pengelolaan secara khusus dalam pengembangan Waduk Cacaban ini juga menjadi salah satu masalah yang ada di Waduk Cacaban karena belum dikelola secara profesional dan maksimal dari bidang pariwisata keolahragaan maupun bidang olahraga rekreasi. Karena jika pengelola yang memiliki kemampuan profesional dan inovatif mampu menarik wisatawan untuk berkunjung kembali ke objek wisata tersebut. Selain daripada pengelolaan yang baik, peran masyarakat juga sangat berpengaruh untuk menunjang berkembangnya objek wisata tersebut. Keterlibatan dan peran masyarakat sangat diperlukan untuk pembangunan kepariwisataan yang nantinya akan diarahkan untuk memacu peningkatan daya saing dan pemasukan devisa, peningkatan citra pariwisata Indonesia yang disertai pengembangan pariwisata berbasis masyarakat. Jika dilihat dari karakteristik sumber daya alam yang dimiliki Waduk Cacaban, olahraga rekreasi pasar sangat cocok untuk dimunculkan dan dikembangkan karena berpotensi menjadi daya tarik baru di Waduk Cacaban. Selanjutnya, identifikasi masalah yang memiliki 7 poin utama, yaitu kurangnya ketertarikan wisatawan berkunjung ke objek wisata Cacaban, Waduk Cacaban. Yang kedua, belum adanya daya tarik secara khusus yang menjadi ciri khas di Waduk Cacaban. Yang ketiga, keterbatasannya pemasaran mengenai Waduk Cacaban. Yang keempat, belum maksimalnya penyediaan sarana dan prasarana di Waduk Cacaban. Yang kelima, keterbatasannya sumber daya manusia pelaku pariwisata olahraga di Kabupaten Tegal sendiri. Yang keenam, kurangnya dukungan masyarakat sekitar Waduk Cacaban. Yang ketujuh, Waduk Cacaban memiliki sumber perairan yang sangat berpotensi untuk diadakan olahraga rekreasi pasar. Selanjutnya, pembatasan masalah. Untuk membatasi agar permasalahan tidak keluar dari tujuan yang ingin dicapai, maka fokus penelitian ini adalah untuk mengembangkan potensi olahraga rekreasi pasar sebagai daya tarik baru di objek wisata di objek wisata Waduk Cacaban Kabupaten Tegal. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana pengembangan potensi olahraga rekreasi pasar tahap akhir
sebagai daya tarik baru di objek wisata Waduk Cacaban, Kabupaten Tegal. Tujuan pengembangan. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengembangkan olahraga rekreasi pasar sebagai daya tarik baru di objek wisata Waduk Cacaban, Kabupaten Tegal. Manfaat pengembangan memiliki dua manfaat pengembangan. Yang pertama, manfaat secara teoritis, yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan kajian dan ilmu pengetahuan olahraga rekreasi maupun olahraga rekreasi pasar bagi penulis dan pembaca. Yang kedua, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk organisasi Pasarmania Tegal. Yang ketiga, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan informasi dan referensi untuk penelitian selanjutnya. Yang kedua, ada manfaat praktis. Yang pertama, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi dan masukan untuk Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Tegal dalam perencanaan pengembangan objek wisata. Yang kedua, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan untuk Pasarmania Tegal dalam penyelenggaraan event maupun kegiatan pasar. Selanjutnya ada spesifikasi produk. Penelitian pengembangan ini memiliki tujuan untuk menghasilkan produk baru, yaitu buku olahraga rekreasi pasar yang mencakup beberapa aspek penting yang terkait dengan olahraga rekreasi pasar. Nah, pentingnya pengembangan kegiatan pasar dalam penelitian ini berpotensi untuk menjadi daya tarik baru untuk meningkatkan kunjungan wisatawan di objek wisata Waduk Cacaban, Kabupaten Tegal. Selanjutnya, landasan teori. Yang pertama, konsep olahraga rekreasi. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, Pasal 1 Ayat 12 yang menyebutkan bahwa olahraga rekreasi merupakan olahraga yang dilakukan oleh masyarakat dengan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan. Olahraga rekreasi ini bisa dilakukan di mana saja, di tempat apa saja, di ruang tertutup maupun terbuka, dan bisa juga dilakukan pada objek wisata yang menyediakan keindahan alam. Yang kedua, sejarah dan perkembangan olahraga rekreasi pasar. Olahraga rekreasi pasar ini pertama dikenalkan di Indonesia oleh Ainur Rafiq pada tahun 2009 di Kota Tangerang. Pada tanggal 1 Februari 2011, olahraga pasar ini semakin dikenal oleh masyarakat Indonesia karena video unggahan seseorang dari Filipina melalui YouTube dengan channel Zebdet Claw Hunter dan yang menginspirasi menembak menggunakan gulungan paralon di depan senapan. Nah, pelaku dari olahraga rekreasi pasar ini disebut sebagai pemasar. Olahraga rekreasi pasar ini bisa didefinisikan sebagai olahraga gabungan dari olahraga memancing dan olahraga menembak yang memiliki target utama ikan sebagai media pengganti target buruan darat. Olahraga pasar ini dilakukan menggunakan senapan angin dan peluru yang berbentuk panah yang telah dimodifikasi sesuai kebutuhan. Biasanya olahraga rekreasi pasar ini dilakukan di sungai, danau, rawa, waduk, pantai maupun poler air atau daerah perairan lain yang memiliki populasi ikan yang melimpah. Selanjutnya, analisis potensi Waduk Cacaban sebagai prasarana pasar. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional juga menyebutkan bahwa prasarana olahraga merupakan tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan atau penyelenggaraan keolahragaan.
Prasarana yang sangat cocok untuk melakukan olahraga rekreasi pasar adalah daerah yang memiliki populasi ikan yang banyak seperti waduk, danau, muara, sungai, atau pantai. Waduk Cacaban ini dianggap sangat berpotensi sebagai salah satu prasarana kegiatan olahraga rekreasi pasar karena Waduk Cacaban ini memiliki ekosistem akuatik yang menampung air sebanyak 90 juta meter kubik dan memiliki endemik ikan toman yang merupakan salah satu target utama olahraga rekreasi pasar. Selanjutnya, kelayakan sarana olahraga rekreasi pasar. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional menyebutkan bahwa sarana olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan olahraga. Alat penunjang untuk melakukan kegiatan olahraga rekreasi pasar ini terdiri dari senapan angin, ya, yang kedua senar pancing, yang ketiga gulungan pancing, yang keempat adalah pasar atau anak panah yang merupakan sebuah alat berbentuk peluru tajam yang digunakan sebagai pengait ikan yang diikatkan dengan senar pancing. Selanjutnya, analisis komponen kondisi fisik pemasar. Komponen fisik secara umum dalam olahraga meliputi kekuatan, kecepatan, daya ledak otot, daya tahan, kelincahan, kelentukan, koordinasi, keseimbangan, ketepatan, dan reaksi. Dikarenakan olahraga rekreasi pasar ini merupakan gabungan dari olahraga menembak dan memancing, komponen fisik pemasar idealnya adalah kombinasi dari penembak dan pemancing. Komponen fisik yang penting dan harus dimiliki oleh pemasar adalah yang pertama, kekuatan, yang kedua, keseimbangan, yang ketiga, ketepatan, dan yang keempat adalah reaksi. Selanjutnya, organisasi olahraga rekreasi pasar di Indonesia dan landasan hukum olahraga rekreasi pasar. Organisasi ini merupakan sebuah wadah sebagai perkumpulan orang yang berdasarkan perpaduan dari berbagai komponen yang saling berkaitan serta memiliki satu tujuan yang nantinya akan dicapai bersama. Nah, Persatuan Pemasar Ikan Indonesia atau biasa disebut PPII merupakan organisasi pusat olahraga rekreasi pasar di Indonesia. Di Kabupaten Tegal sendiri, organisasi pasar memiliki nama Pasar Mania Tegal atau biasa disebut dengan PMT yang didirikan pada tanggal 16 Juni 2017 dan diresmikan pada tanggal 26 Agustus 2017. Selanjutnya, pengembangan konsep panduan dasar penyelenggaraan event pasar. Event olahraga ini berpotensi sebagai ajang hiburan karena event olahraga bersifat atraktif sehingga jika dikemas secara baik dan profesional maka akan bernilai sehingga dari daya atraktif tersebut akan diminati oleh banyak masyarakat. Penyelenggaraan event pasar ini sudah banyak dilakukan, namun dikarenakan olahraga rekreasi pasar ini termasuk dalam olahraga rekreasi yang artinya bukan olahraga prestasi, maka tidak ada peraturan yang mutlak untuk perlombaan olahraga rekreasi pasar ini. Jadi di setiap daerah mungkin memiliki peraturan yang berbeda tergantung kepada kebijakan panitia penyelenggara event tersebut. Selanjutnya, media promosi untuk olahraga rekreasi pasar. Di era saat ini penyampaian informasi semakin berkembang dengan adanya internet membuat media promosi menjadi lebih efisien dengan munculnya media online. Melalui media online, informasi ini dapat tersebar secara luas dan cepat kepada pengguna yang mencari informasi terkait. Nah, media online ini menjadi efektif dengan adanya penggunaan media sosial. Jenis media sosial yang diminati masyarakat di Indonesia saat ini dan sangat efektif untuk mempromosikan olahraga rekreasi pasar diantaranya adalah YouTube, Facebook, Instagram, dan Twitter.
Perbedaan selanjutnya ada perbedaan konsep pasar bersifat rekreasi dan pasar bersifat perlombaan. Nah, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional yang menyebutkan bahwa olahraga rekreasi adalah olahraga yang dilakukan masyarakat dengan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi nilai budaya masyarakat untuk kesehatan, kebugaran, dan kesenangan, maka olahraga rekreasi pasar ini bisa digolongkan menjadi olahraga yang bersifat rekreasi karena olahraga ini dilakukan berdasarkan dengan hobi. Nah, event olahraga pasar ini berpotensi sebagai ajang hiburan karena event olahraga ini bersifat atraktif sehingga dapat menarik pengunjung untuk datang. Olahraga rekreasi pasar ini bisa bersifat perlombaan, namun belum adanya peraturan tetap dikarenakan olahraga rekreasi pasar ini bersifat rekreasi yang artinya bukan termasuk ke dalam olahraga prestasi. Selanjutnya analisis potensi nilai ekonomis dari pasar. Nilai ekonomis yang didapatkan dari olahraga rekreasi pasar ini adalah bisa menjual hasil tangkapan secara mentah ataupun dalam bentuk olahan dan penjualan aksesoris peralatan pasar maupun pendapatan dari event yang diadakan oleh pihak penyelenggara. Selanjutnya analisis potensi keberlanjutan pasar. Olahraga rekreasi pasar ini dapat diadakan secara berkelanjutan di Waduk Cacaban yang bersifat rekreasi, yang artinya siapapun bisa melakukan olahraga pasar ini tentunya dengan bimbingan orang yang berpengalaman ataupun bersifat penyelenggaraan event yang diagendakan sesuai rencana pemerintah daerah maupun organisasi pasar di Kabupaten Tegal. Selanjutnya metodologi penelitian. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pengembangan atau yang biasa disebut dengan research and development, yang merupakan sebuah metode penelitian yang menghasilkan produk berupa model atau modul baru dalam bidang keahlian tertentu yang diikuti produk luaran tertentu yang memiliki efektivitas dari sebuah produk tersebut. Nah, pada penelitian pengembangan ini tidak semua langkah pengembangan diterapkan karena penelitian ini bersifat penelitian payung, di mana urutan tahapan penelitian ini dibagi menjadi 3 tahapan besar, yaitu tahap awal yang merupakan tahapan yang dilakukan oleh rekan peneliti yang bernama Afan Afghani. Yang kedua, tahap lanjutan yang dilakukan oleh rekan peneliti yaitu Nur Haji Haidar, dan tahap akhir yang dilakukan oleh saya sendiri dan sekaligus menjadi fokus penelitian pada penelitian saya. Adapun model pengembangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah model prosedural yang artinya bersifat deskriptif dan menggambarkan langkah-langkah untuk menghasilkan suatu produk tertentu. Selanjutnya ada prosedur pengembangan. Adapun prosedur pengembangan yang mengikuti langkah-langkah yang telah dimodifikasi sesuai kebutuhan penelitian pengembangan. Yang pertama menemukan potensi masalah, yang kedua mengumpulkan data awal, yang ketiga membuat desain produk, yang keempat uji ahli produk tahap pertama, yang kelima revisi uji ahli produk tahap pertama, yang keenam uji ahli produk tahap kedua, yang ketujuh revisi produk tahap kedua, yang terakhir menghasilkan sebuah produk akhir, yaitu buku olahraga rekreasi pasar. Selanjutnya hasil pengembangan. Di deskripsi proses pengembangan ini memiliki beberapa poin. Yang pertama, menemukan potensi dan masalah. Prosedur pengembangan olahraga rekreasi pasar mengikuti langkah-langkah yang telah dimodifikasi dan permasalahan yang ada di Waduk Cacaban adalah kurangnya minat pengunjung melalui pasar baik itu bersifat rekreasi maupun pasar bersifat event. Diharapkan
dapat menjadi daya tarik baru yang bisa meningkatkan minat pengunjung di objek wisata Waduk Cacaban. Yang kedua, melakukan pengumpulan data. Yang pertama, tahap pengumpulan data awal dilakukan untuk mengetahui dan mengumpulkan kebutuhan dalam penyusunan produk pengembangan. Data dalam penelitian ini merupakan data kualitatif yang berupa informasi, yaitu jenis data berupa informasi. Adapun cara pengumpulan data awal, yang pertama melalui cara studi lapangan yang dilakukan dengan cara menganalisis potensi sumber daya alam yang ada di objek wisata Waduk Cacaban, Kabupaten Tegal, dan melakukan wawancara kepada pihak yang terkait seperti organisasi pasar yang ada di Tegal sendiri, Persatuan Pemasar Ikan Indonesia atau biasa disebut PPI, dan Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Tegal. Selanjutnya ada studi pustaka, yaitu mengumpulkan teori yang berhubungan dengan olahraga rekreasi pasar melalui jurnal, buku, berita, maupun dokumentasi terkait olahraga rekreasi pasar. Selanjutnya merancang desain produk. Pada tahapan ini, informasi yang sudah didapatkan dijadikan materi isi konten dalam produk yang berupa buku olahraga rekreasi pasar. Adapun materi yang ada dalam buku olahraga rekreasi pasar, yang pertama, bab 1 adalah sejarah dan perkembangan pasar. Nah, pada bab ini membahas mengenai sejarah, definisi, organisasi, landasan hukum, dan daftar klub pasar yang ada di Indonesia. Bab 2 yaitu sarana dan prasarana olahraga rekreasi pasar, yang membahas mengenai kelayakan sarana dan prasarana sebagai penunjang kegiatan olahraga rekreasi pasar. Bab 3 yaitu komponen kondisi fisik pemasar, yang membahas mengenai komponen kondisi fisik olahraga secara umum dan kondisi fisik yang harus dimiliki oleh pemasar dan beberapa dasar dalam melakukan olahraga rekreasi pasar. Bab 4 yaitu klasifikasi olahraga rekreasi pasar, yang membahas mengenai pasar bersifat olahraga rekreasi maupun pasar bersifat perlombaan. Bab 5 yaitu media promosi olahraga rekreasi pasar, yang membahas mengenai media promosi olahraga rekreasi pasar untuk mengenalkan olahraga rekreasi pasar ke masyarakat luas. Bab 6 yaitu nilai ekonomis dan potensi keberlanjutan olahraga rekreasi pasar, yang membahas mengenai nilai ekonomis yang terkandung dalam olahraga rekreasi pasar dan keberlanjutan olahraga rekreasi pasar di Waduk Cacaban sebagai daya tarik baru untuk meningkatkan kunjungan wisatawan. Selanjutnya ada tahap uji ahli produk. Uji ahli produk ini dilakukan dengan menggunakan media surat elektronik sebanyak 2 tahapan, yang mana angket uji ahli dicantumkan sebagai form penilaian kelayakan produk. Selanjutnya ada hasil uji ahli. Hasil uji ahli tahap uji ahli produk tahap pertama dibahas oleh rekan penelitian, dan revisi uji ahli tahap pertama juga dibahas oleh rekan penelitian. Saya memiliki fokus membahas tentang hasil uji ahli produk tahap kedua. Nah, berdasarkan hasil uji tahap kedua, adapun hasil yang didapatkan, yang pertama dari bidang olahraga. Uji ahli bidang olahraga tahap kedua dilakukan oleh Gustiana Mega Anggita, SPD, Des MOR, selaku dosen jurusan ilmu keolahragaan, yang dilakukan pada hari Rabu 21 Juli 2021 dengan kesimpulan bahwa buku olahraga rekreasi pasar dapat digunakan tanpa perbaikan. Yang kedua, hasil uji ahli bidang olahraga rekreasi pasar yang dilakukan oleh Sekretaris Persatuan Pemasar Ikan Indonesia atau biasa disebut PPI,
yang bernama Christian Ardita pada hari Minggu 18 Juli 2021 dengan kesimpulan bahwa buku olahraga rekreasi pasar dapat digunakan tanpa perbaikan. Yang ketiga, hasil uji ahli bidang pariwisata yang dilakukan oleh Ahmad Abdul Kazib, SEMH, selaku Ketua UPTD Pengelolaan Objek Wisata Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tegal pada hari Minggu 18 Juli 2021 dengan kesimpulan bahwa buku olahraga rekreasi pasar ini dapat digunakan tanpa perbaikan. Yang terakhir, hasil uji ahli bidang kebahasaan yang dilakukan oleh Ahmad Bahtiar Rifai selaku guru Bahasa Indonesia SMK Al-Fajar Lebak Siu Tegal pada hari Minggu 18 Juli 2021 dengan kesimpulan bahwa olahraga rekreasi pasar dapat digunakan tanpa perbaikan. Selanjutnya pembahasan pengembangan. Produk buku olahraga rekreasi pasar ini layak dan baik digunakan apabila dalam proses pengembangannya mendapatkan hasil validasi atau uji ahli yang menunjukkan kategori layak digunakan serta telah dilakukan revisi sesuai catatan revisi yang diperoleh dari tahapan uji ahli. Hasil uji ahli bidang olahraga tahap kedua memperoleh skor rata-rata 3 yang artinya layak dengan kesimpulan dapat digunakan tanpa perbaikan. Hasil uji ahli bidang olahraga rekreasi pasar memperoleh skor rata-rata 4 yang artinya sangat layak dengan kesimpulan dapat digunakan tanpa perbaikan. Hasil uji ahli bidang pariwisata tahap kedua memperoleh skor rata-rata 4 yang artinya sangat layak dengan kesimpulan dapat digunakan tanpa perbaikan. Hasil uji ahli bidang kebahasaan tahap kedua memperoleh rata-rata skor 4 yang artinya sangat layak dengan kesimpulan dapat digunakan tanpa perbaikan. Nah, berdasarkan dari hasil uji tahapan produk buku berdasarkan hasil uji tahapan kedua produk buku olahraga rekreasi pasar termasuk dalam kategori sangat baik atau sangat layak untuk digunakan sebagai penunjang kegiatan olahraga rekreasi pasar. Nah, sampai saat ini produk akhir buku olahraga rekreasi pasar sedang memasuki proses pengeditan layout, pengusulan ISBN, dan proses pencetakan. Selanjutnya ada simpulan. Pengembangan olahraga rekreasi pasar ini memiliki potensi menjadinya daya tarik baru yang menjadi daya tarik baru yang ada di objek wisata Waduk Cacaban, Kabupaten Tegal. Potensi tersebut dijabarkan melalui sejarah, perkembangan, dan sarana prasarana olahraga rekreasi pasar yang berkaitan dengan kondisi alam yang ada di Waduk Cacaban. Olahraga rekreasi pasar juga sudah memiliki badan hukum dan berada di bawah naungan Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat yang bisa disebut KORMI. Nah, selain itu, olahraga ini bisa dijadikan event yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat maupun pemerintah daerah setempat. Tidak hanya dari event, olahraga ini dapat dijadikan suatu wahana objek wisata baru di Waduk Cacaban sehingga dapat meningkatkan minat kunjungan wisatawan. Selanjutnya yang terakhir saran. Yang pertama, bagi Pasar Mania Tegal dapat dijadikan sebagai penunjang dalam melakukan kegiatan olahraga rekreasi pasar dan bisa menjadi masukan atau rujukan dalam penyelenggaraan event ataupun mengembangkan olahraga rekreasi pasar. Yang kedua, bagi Dispora Par Kabupaten Tegal dapat mendukung dan memfasilitasi untuk diadakannya kegiatan olahraga rekreasi pasar di Waduk Cacaban sebagai salah satu destinasi wisata maupun mengadakan event olahraga rekreasi pasar sebagai agenda tahunan. Yang terakhir, bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengkaji lebih banyak sumber maupun referensi yang berkaitan dengan olahraga rekreasi pasar agar dapat agar memiliki hasil yang lebih maksimal dan diharapkan untuk melakukan tahap evaluasi responden secara langsung kepada penggiat olahraga rekreasi pasar dan
dan masyarakat untuk menyebarluaskan olahraga rekreasi pasar. Terima kasih, mungkin sekian yang bisa saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.